life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life, catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita melanjutkan lagi ya untuk materi IPA. Silakan buka buku kamu halaman 16. Nah, kalau kemarin kita udah belajar bagaimana berbagai sumber energi ya dalam kehidupan kita dan juga beberapa manfaat dari energi listrik ya yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan dari alat-alat elektronik. Dan untuk hari ini di halaman 16 kita akan melihat berbagai sumber energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemarin pun sudah kita bahas ini ya, banyak sekali sumber energi ya, ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Dan salah satu sumber energi yang paling banyak juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya, bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk tumbuhan dan juga hewan ya, yaitu sumber energi matahari. Ya, seperti kita tahu matahari adalah yang terbarukan, yang artinya sudah ada di alam ini ya. Kemudian itu tidak terbatas ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa energi itu tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu bisa kita rasakan ya. Nah, artinya energi itu bisa kita ubah dalam bentuk hal yang lain pada saat kita memanfaatkannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sumber energi matahari itu dimanfaatkan oleh manusia, misalnya yang pertama ya contohnya adalah mengeringkan pakaian, kemudian juga menjadi sumber energi listrik ya untuk di berbagai daerah yang tidak mempunyai listrik bisa memanfaatkan energi matahari yang diserap oleh panel surya sehingga memperoleh listrik ya. Nah, itu untuk manusia ya. Kalau untuk tumbuhan bagaimana fungsi dari matahari ini? Nah, energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan adalah untuk membantu dalam proses fotosintesis. Seperti yang kalian ketahui juga, tumbuhan sangat memerlukan energi matahari dalam membuat makanannya sendiri atau melakukan proses fotosintesis, dan juga kita tahu hasil dari fotosintesis adalah oksigen ya. Jadi kalau tidak ada matahari maka tumbuhan tidak bisa menghasilkan oksigen ya, ataupun ada matahari tapi kalau nggak ada tumbuhan maka tidak ada yang menghasilkan oksigen ya. Jadi bagi tumbuhan adalah manfaat dari matahari itu untuk membantu proses fotosintesis ya. Nah, itu untuk pemanfaatan energi matahari ya untuk manusia dan juga tumbuhan. Bagaimana untuk hewan dan juga lingkungan sekitar? Kira-kira manfaat dari energi matahari ini apa? Nah, itulah tugas kalian hari ini untuk mencari apa aja manfaat energi matahari untuk hewan dan juga untuk lingkungan. Nah, silakan kalian kerjakan latihan tersebut di buku latihan kamu dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.